Haleluya. Glory. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, amin. Karena kita tidak bisa senyum dan bersuka cita kalau memang roh tidak bekerja di dalam kita. Tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, itulah menggerakkan kelima panca indera kita. Mendengarkan, melihat, ya, dan dengan tangan kita meraba dan juga mulut kita mengucapkan firman, berbicara mengenai kebenaran. Haleluya, Roh Kuduslah yang maju semuanya itu. Haleluya, untuk bekerja benar-benar bagi kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bersuka cita dan tersenyum, sehingga Kristus pun melihat kita dengan senang dan tersenyum melihat anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, mempelai wanita dia kejaman, dan dia selalu memberikan makanan pada musimnya bagi setiap zaman. Di zaman kita ini adalah zaman akhir. Tidak ada lagi zaman yang akan datang selain daripada zaman ini. Haleluya. Akan tiba waktunya, akan tiba saatnya bahwa pengangkatan dan pengubahan tubuh, ya, akan berlangsung. Kebangkitan akan berlangsung. Bagi setiap orang percaya akan mewarisi kerajaan yang kekal. Itulah yang kita raih dan itulah yang kita usahakan di zaman ini untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak kita. Untuk supaya hak kita tidak bisa diambil alih oleh iblis-iblis. Haleluya. Penyesat-penyesat. Tetapi Tuhan sudah berjanji, Dia akan memeteraikan setiap orang percaya. Amen. Karena kita tahu bahwa meterai adalah roh. Apabila Roh Kudus bekerja di dalam kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hak kita itu. Warisan kita itu. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di kerajaan yang kekal. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Setan pun tidak akan bisa mengambilnya. Karena hanya sekali saja setan bisa untuk mengambilnya. Itu terjadi di Taman Eden. Itulah sebabnya Kristus menjadi daging untuk mengambil kunci yang hilang itu. Haleluya. Dan itulah buktinya bahwa yang tertulis di kitab Wahyu, Yesus Kristus datang untuk mengetok pintu. Haleluya. Bukan lagi kita yang mengetok pintu. Sebab Dia berkata, ketoklah pintu maka aku akan membukakan bagimu. Tetapi kita lihat di kitab Wahyu bahwa Dia mengetok pintu. Untuk supaya Dia masuk, barang siapa membiarkan Dia masuk ke dalam rumah tersebut, maka dia akan bersama-sama makan dengan, ya, orang yang percaya yang mau membukakan pintu bagi Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya tidak bisa dipisahkan dan itu harus menyatu dan komplit antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Karena kitab Kejadian adalah pondasi. Karena firman ini adalah sebuah bangunan yang sempurna. Seperti memang rumah tanpa ada atapnya, maka itu bukanlah sebuah bangunan. Sama juga seperti mobil, pesawat. Kalau hanya bannya saja itu disebut bannya mobil. Hanya baknya saja itu disebut hanya baknya mobil. Tetapi kalau semuanya sudah lengkap, ya, dan sempurna, maka itu bisa disebutkan mobil. Jadi tidak boleh hanya mengambil satu. Miliki kitab Kejadian sampai Wahyu. Miliki iman sampai kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Ketujuh anak tangga tersebut, dari iman sampai kasih akan saudara-saudara,
Sehingga Roh Kudus pun, meterai pun datang untuk memeteraikan kita di akhir zaman ini sampai pada hari penebusan, sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Israel sudah kembali ke tanah airnya, membuktikan dan menyatakan bahwa kedatangan Mesias ya sudah dekat. Dan tugas kedua saksi di kitab Wahyu 11 akan tampil di muka bumi untuk menyambut Mesias Yesus Kristus. Haleluya. Dan terdapat di sana 144.000 yang sudah dimeteraikan. Antara ya materai ke-7 dan materai ke-6. Tetapi setelah itu berlangsung, mempelai wanita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, yang luar biasa. Haleluya. Sebelum Kristus berjumpa dengan 144.000, dan kita sudah terlebih dahulu dihantarkan oleh Yesus Kristus ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu mempelai wanitanya. Sebagaimana Yusuf menghantarkan terlebih dahulu istrinya, Asna, ke dalam istana yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Haleluya, glory. Dan itulah yang harus kita usahakan, dan kita harus benar-benar berjuang terus. Jangan sampai dunia ya memberikan sebuah jalan yang berbelok-belok. Karena jalan yang berbelok-belok kita tahu bahwa itu adalah jalannya iblis. Dan kita tahu ular yang sudah dikutuk oleh Allah di Taman Eden dulu, ketika dia datang untuk menyesatkan, sehingga perutnya pun sehingga debu pun yang menjadi makanannya, dan perutnya yang akan menjalar ya. Dan kita tahu bahwa cara ular untuk menjalar, dan dia berjalan untuk berbelok-belok. Haleluya. Dan itu bukan ketepatan, tetapi itulah yang tepat bagi dirinya sendiri. Haleluya. Tetapi Kristus hanya menunjukkan sebuah jalan bagi setiap orang percaya. Sekalipun itu ya sesat dan sempit, jalan untuk surga, tetapi kita tahu bahwa setelah sampai di sana ya tidak ada sesuatu yang lain selain hanya sukacita. Haleluya. Tidak ada yang lain selain daripada kehidupan yang sempurna, yang benar-benar, yang tidak bisa dibandingkan di dunia ini. Sekalipun 10 ton, 100 ton dikasih emas, tidak bisa dibandingkan dengan emas itu. Sekalipun dunia ini diberikan kepada kita, itu tidak bisa dibandingkan dengan tempat itu. Dan kita mengingat ketika iblis menawarkan dunia ini kepada Yesus. Haleluya. Semuanya tidak berdampak, semuanya tidak berlaku. Haleluya. Kenapa? Karena semuanya ini akan akan kita tinggalkan. Baik, kita buka Alkitab kita. Dan sudut kita pada pagi hari ini adalah mengenali zamanmu dan pesannya. Kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 13, sampai 11 saja.
Kita baca dari Hosea 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 4. Apakah yang akan kau lakukan kepadamu? Yang kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pada pagi-pagi benar. Ayat 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Ada. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ayat 8. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Ayat 9. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan di Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Ayat 10. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana dan Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Ayat 11. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, Bapa yang baik, Engkau memberikan pewahyuan bagi setiap orang percaya dan cepat mengerti dan menangkap apa yang diucapkan Tuhan melalui seorang nabi. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman yang sempurna ini adalah makanan rohani pada musimnya, pada zaman ini Tuhan. Supaya benar-benar kami dimatangkan seperti gandum untuk siap dituai. Karena inilah harus bekerja benar-benar Tuhan, untuk mendapatkan kebenaran dan mendapatkan kemenangan Tuhan yang sempurna itu. Sehingga gandum Tuhan akan masuk ke dalam lumbung kerajaan. Sehingga mempelai wanitamu Tuhan juga mendapatkan semuanya itu apa yang Kau janjikan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kepala kami dan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan untuk mengajar kami Tuhan, dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan yang seiman dengan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Dan bila ada yang lemah, bila Tuhan menguatkan. Dan bila Tuhan menyatukan kami di dalam satu iman, yaitu iman daripada Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau menyempurnakan kami Tuhan lebih lagi, menjadi sosok seorang manusia sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Menjadi sosok seorang manusia sempurna, itulah doa permohonan kepada Tuhan. Dan tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Tetapi Tuhan hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Artinya mengejar kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi mengejar kesempurnaan. Haleluya. Untuk supaya mendapatkan ketujuh anak tangga tersebut, supaya Roh Kudus memeteraikan mempelai wanitanya. Supaya Roh Kudus memeteraikan setiap orang percaya. Bagaimana caranya? Hindari semuanya apa yang berasal daripada si iblis.
Itu aja. Dan lakukan firman Tuhan. Setelah mendengar dan menerima, tindakan harus bekerja benar-benar untuk supaya benar-benar bisa sampai kepada kematangan. Karena hari panas sudah dekat. Haleluya. Glory. Musim panas sudah dekat. Naomi, haleluya, Ruth sudah kembali ke tanah airnya sendiri. Ruth sudah dibawa oleh Naomi. Karena musim panas sudah dekat. Haleluya. Waktunya tiba akan mengambil istri. Waktunya sudah tiba bahwa Ruth akan menjadi istrinya Boaz. Waktunya sudah tiba, ya sebentar lagi mau kita mempelai wanita akan menjadi mempelai wanitanya Yesus Kristus. Nyonya Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Inilah yang kita baca ini. Kenapa Israel dibutakan untuk supaya mendapatkan kasih karunia? Yaitu dari bangsa kafir. Haleluya. Dan saya baca ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Hosea yang mengatakan, yang telah meremukkan dan yang akan membalut kita. Haleluya. Perkataan ini tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Apakah pernah Allah berbohong? Tidak akan pernah. Apakah dia pernah mengingkari janjinya? Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah sekali berbicara, sekali mengucapkan apa yang diucapkan, itu akan nyata benar-benar. Allah berjanji kepada Abraham, ya, maka janji itu akan terkabulkan dan akan nyata. Tetapi Tuhan membuat mereka, ya, pergi dari tanah air mereka sendiri seperti Abraham. Dan bangsa Israel menjadi budak tentunya di tanah Mesir. Dan kita tahu bahwa Yusuf dijual ke sana. Kita tahu bahwa Israel menolak Mesias mereka. Menolak Yesus Kristus. Kenapa ditolak? Untuk supaya genap firman Tuhan. Haleluya. Untuk supaya kita mendapatkan keselamatan. Tuhan harus membutakan mata Israel. Untuk supaya kita mendapatkan bagian daripada Yesus Kristus. Daripada tubuh Yesus Kristus. Daripada kasih Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di ayat 2? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Haleluya. Sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ini yang berbicara tentang ketujuh sangkakala. Ini berbicara tentang ketujuh materai, ketujuh zaman gereja. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Israel meninggalkan tanah air mereka sendiri untuk menjadi orang asing di negeri orang lain. Karena materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh harus genap. Itulah sebabnya harus mengerti sangkakala dan ketujuh materai dan ketujuh zaman gereja. Zaman apa yang sedang kita hidupi. Itulah mengenali zamanmu dan pesannya. Haleluya.
untuk supaya mengerti engkau jalan-jalanmu, untuk supaya engkau mengerti hidupmu dan tujuanmu, dan zaman apa yang sedang kamu hidupi. Itulah sebabnya tidak perlu tercengang-cengang dan heran bahwa zaman ini adalah sudah zaman gelap. Karena ini adalah zaman Laodikia. Haleluya. Ore. Dikatakan di sini sesudah 2 hari. 2 hari. 1 hari ya berapa jam? 2 hari berapa jam? Bukan berarti 2 kali 24 jam. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Sudah 2000, sudah berapa ribu tahun yang sudah berlangsung, yang sudah berlalu. Dan jamnya Allah adalah Israel, dan kita tahu itu. Contohnya seperti kita mau pergi ke Jakarta atau ke Medan ya, atau apa yang ada, atau ada yang kita kunjungi di sana. Ketika kita sudah tiba ya, sudah hampir tiba ke tempat tersebut, hati kita pun berubah. Haleluya. Otomatis itu hati kita pun berubah. Oh ya, sebentar lagi kita udah mau nyampe. Oh, bagaimana tempat itu ya? Bagaimana lokasi itu ya? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Hati kita dan pikiran kita, bahkan jantung kita pun, detaknya pun berubah. Apakah takut? Mungkin tidak. Tetapi ada sukacita. Haleluya. Seperti itulah perjalanan ini. Waktunya sudah hampir tiba. Karena Israel sudah kembali ke sana, ke tanah air mereka sendiri. Yahudi secara individu, tetapi Israel secara bangsa. Ya, kita bandingkan itu. Kalau disebut Yahudi adalah berbicara individu, kalau Israel adalah secara bangsa. Haleluya. Dan kita sudah tahu bahwa ketujuh meterai, ketujuh sangkakala, ya, ketujuh zaman gereja, kita sudah tahu semuanya itu. Itu akan terjadi antara ketujuh meterai dan meterai ke-6 dan meterai ke-7. Bagi bangsa kafir adalah meterai 1 dan ke-4. 5 dan 6 itu adalah Israel. Meterai ke-7 itu berbicara tentang kedatangan Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya ada celah antara ke-7 zaman gereja dan ke-7 meterai. Antara meterai ke-6 dan meterai ke-7. Kedua saksi tersebut tampil di sana. Haleluya, kedatangan Kristus berlangsung di sana. Haleluya. Dan kita tahu bahwa di Wahyu 22, 18, 19 ya, kalau orang yang takut akan Kristus akan tahu dan selalu mengingat Wahyu 22, 18, 19 ini. Aku bersama
bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika orang mengurangkan sesuatu daripada perkataan-perkataan dari kitab ini, maka Allah akan menambahkan, ya, maka Allah akan mengambil bagiannya daripada pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Haleluya. Ini yang harus selalu diingat apabila bersaksi dan menyampaikan, ya, pesan untuk supaya selalu takut kepada firman, kepada Tuhan yang tidak boleh ditambah dan dikurang. Haleluya. Jadi kemudian pesan yang berikutnya itu membuka ketujuh meterai yang membuka semua misteri yang tersembunyi dari Alkitab. Dan doktrin-doktrin dan seterusnya di mana dunia begitu menyerang dengan kasar untuk menyatakan bahwa meterai ketujuh sangkakala, ketujuh zaman gereja semena-mena mereka untuk menafsirkan. Padahal kita tahu bahwa Malaki 4, 5 dan 6 berbicara, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amos 3:7, karena Allah tidak berbicara kepada seseorang tanpa terlebih dahulu kepada hamba-hambanya itu para nabi. Jadi apabila Allah sudah berbicara kepada nabi, apakah mau orang menerima apa yang diucapkan oleh nabi? Haleluya. Bukan seperti wartawan, bukan seperti LSM, ya. Ketika mereka melihat peristiwa, langsung dicatat. Ketika mereka melihat ada persoalan dan masalah, dicatat. Ketika ada laporan, dicatat. Dibuat ke media. Bukan seperti itu. Haleluya. Mediator dan utusan di setiap zaman mereka berbicara, ya. Mereka menyampaikan firman, menyampaikan pesan, bukan berarti dari manusia, tetapi dari roh. Dan kita lihat sebagaimana Rasul Paulus dan Yohanes di Pulau Patmos. Kita lihat Rasul Paulus di Damsik. Apakah pernah seseorang, ya, ahli yang dari dunia ini berbicara kepada Rasul Paulus, lalu Rasul Paulus untuk menuliskan? Apakah pernah berjumpa seorang dokter, ya, yang terkenal atau ahli dari dunia ini berjumpa di Pulau Patmos dengan Yohanes? Tidak ada. Jadi Alkitab ini, firman Tuhan ini bukan dongeng. Bukan berasal daripada manusia. Semuanya ini adalah roh yang berbicara. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat di masa ini, 5 orang, 6 orang berkumpul untuk menafsirkan firman. Bisakah ditafsir firman? Tidak bisa. Gak ada jalannya. Tidak perlu didengar dan diterima kalau memang hasil daripada pikirannya sendiri. Karena berasal daripada pikiran manusia, olahan sendiri semua akan berakhir. Apa olahan manusia? Olahan manusia, ya. Memang Tuhan yang menyediakan materialnya. Materialnya sudah dibuat di tanah ini. Dibuat menjadi, ya, sebuah mobil, pesawat, ya, dan lain sebagainya, benda-benda yang lain. Haleluya. Apakah semuanya itu kembali kepada Allah? Apa yang harus
kembali kepada Allah. Nyawa, roh. Itulah sebabnya Kristus menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatan masing-masing. Haleluya. Siapakah dari dunia ini yang bisa membuat nyawa manusia? Tidak akan bisa. Coba dulu kalau manusia bisa dibuat, contohnya contohnya dipersilangkan dari ini dan membuat manusia dibuat ketam dan lain sebagainya. Tetapi coba dulu dibuat sebuah robot dan dihembuskan napas kehidupan, bagaimanapun kehebatannya tidak bisa. Tidak akan bisa. Itulah sebabnya roh harus kembali kehidupan, harus kembali kepada Allah. Haleluya. Itulah sebabnya setiap buatan manusia harus berakhir. Apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Haleluya. Kalau dari kaisar, kenapa dikaisakan kaisar? Karena kaisar adalah orang yang terhebat di dunia ini. Kembalilah kepadanya. Tetapi pertanyaan, bisakah kaisar membuat, menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia? Tidak akan bisa. Hanya roh yang bisa. Hanya Allah yang bisa menghembuskan napas kehidupan kepada manusia. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kitab Amsal berkata, jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri, tetapi bersandarlah kepada pengertian yang melalui pewahyuan, melalui seorang nabi. Haleluya. Bersandarlah kepada pengertian melalui pewahyuan, apa yang dikatakan oleh Roh. Dan kita lihat dulu, kita sudah baca tadi di Wahyu 22, 18-19. Jadi kita sudah pernah membahas bagaimana tentang sangkakala, 7 zaman gereja 7 meterai. Jadi kita melihat bahwa hari raya Pentakosta dan hari raya Sangkakala ada sebuah periode waktu yang panjang. Tetapi 50 hari antara Pentakosta dan hari raya Sangkakala dan 50 hari yang adalah Pentakosta yang artinya 50. Dan itu dulunya adalah pelamba-lambaian. Kita sudah pernah bahas firman tersebut. Pelamba-lambaian, berkas unjukan atau pengumpulan. Buah sulung dari penuaian itu dibawa masuk. Haleluya. Dan kita melihat bahwa dulunya itu ada di dalam perlambang dengan membawa buah sulung secara alamiahnya. Menggambarkan buah sulung Roh Kudus yang akan dicurahkan ke atas orang-orang. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya dari 50 hari itu akan terjadi 7 sabat. Dan 7 sabat itu menggambarkan ke 7 zaman gereja. Untuk dipanggil di masanya Pentakosta, hari raya Pentakosta, untuk memanggil suatu umat dari bangsa-bangsa kafir. Bagi namanya, bagi Kristus. Jadi dari ketujuh sabat yang sudah berlangsung akan ada hari pendamaian. Yang dulunya adalah ketujuh sangkakala dan ketujuh
Ya, dan ketujuh sangkakala adalah untuk memanggil untuk sebuah hari pembangunan bagi korban itu atau pendamaian. Haleluya. Jadi itu menyinggung kepada Israel. Nah, pernah saya terangkan itu. Dan kita lihat dulu di di Zakaria 14:17 dan Yohanes 2 ayat 12. Tetapi akan ada satu hari, ya, seperti saya katakan tadi supaya sah. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Inilah waktu senja. Inilah yang dimaksudkan waktu senja. Untuk supaya bersiap-siap. Selagi ada terang, ya, pergilah ke dalam terang itu. Untuk supaya tidak menjadi gelap gulita. Karena waktunya hanya sedikit lagi. Dan Yohanes 8:12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Tetapi di sini akan ada suatu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Siapakah terang itu? Adalah Yesus. Kalau memang kita pergi kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan terang. Kalau kita menerima pesan Yesus Kristus pada zamannya, maka kita juga akan mendapatkan terang dan kita ada di dalam terang tersebut. Haleluya. Ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai hidup, mempunyai terang hidup. Haleluya. Tetapi kita melihat kondisi dan zaman ini sekarang. Kemanakah manusia yang sedang memikirkan di luar firman? Haleluya. Kalau hanya ibadah, berdoa, ya. Jangankan beribadah, jangankan berdoa. Karena Matius 7 ayat 21-23 mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang mendengarkan perkataan Allah. Haleluya. Dan dikatakan juga pada hari terakhir banyak yang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukan bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, mengadakan tanda-tanda heran pun. Tetapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenalmu. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa terang yang sesungguhnya adalah Kristus. Tiba saatnya, yang dimaksudkan tiba saatnya bahwa terang itu datang kepada bangsa kafir. Apakah bangsa kafir mau menerima terang di waktu senja di zaman Laodikia ini? Barang siapa yang mau menerima terang dan masuk ke dalam terang tersebut, dia akan mendapatkan hidup. Selagi ada waktu, sebelum tiba waktunya kedatangan Kristus, tampilnya kedua saksi tersebut, apabila mereka sudah tampil, maka tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh bangsa kafir untuk mencari jalan keselamatan selain daripada terang di waktu senja ini.
Haleluya. Glory. Yeskiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Apa yang dimaksudkan di Yeskiel 37 ayat 1 ini menunjuk kepada kepada Hosea 6 ayat 1 sampai 11 tadi. Ini menuju ke sana. Siapa yang akan dimasukkan tulang-tulang ini adalah mereka bangsa Israel yang sudah berserakan ke berbagai negeri, ke berbagai tempat. Tuhan sengaja untuk mengeringkan mereka. Tulang-tulang yang kering berarti tidak ada kehidupan sebelum Allah memulihkan mereka kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau memang Tuhan tidak membuat mereka berserakan dan menjadi tulang-tulang kering, berarti bangsa kafir tidak akan mendapatkan kasih karunia. Haleluya. Dan ayat 2 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh-sungguh, ya. Kita lihat ini. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Dan apa yang dikatakan di Hosea 6 ayat 1, mari kita akan kembali kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan ia akan menyembuhkan kita. Siapa yang menerkam? Sebab dialah yang menerkam, tetapi juga dia yang menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut juga. Haleluya. Tuhan yang menerkam, memukul, tetapi Tuhan yang membalut juga. Oleh tulang-tulang yang sedang berserakan tersebut, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di dalamnya. Kita lihat ini. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, bahwa apa dikatakan oleh Hosea di pasal 6 ayat 1 ini. Berbalik kepada Tuhan. Ingat, ya, dia berkata bahwa mereka akan diserahkan, dan memang mereka diserahkan. Dan dia berkata bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan sesudah mereka diserahkan. Dan dia akan membalut mereka, ya. Haleluya. Dibutakan. Itulah tepatnya, ya, yang sudah terjadi. Dia akan menyembuhkan mereka dan membalut tulang-tulang kering. Lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Dan Yeskiel melihatnya. Sesudah 2 hari dia akan kembali ke mereka. Haleluya. Dan membangunkan mereka. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa mereka akan dibutuhkan untuk tujuan itu, ya, supaya kita dapat melihat, supaya bangsa kafir dapat melihat. Mereka diserahkan sebagai sebuah bangsa dan menolak Mesias mereka, supaya kita akan menerima Mesias, supaya kita akan menjadi suatu umat yang dipanggil dari bangsa kafir demi namanya. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu, ya, bahwa tujuan gereja dinubuatkan untuk dibutakan, untuk menolak pesan di waktu senja. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebuah perlambang
Mempelai wanita sedang melihat terang di waktu senja dan masuk ke dalam terang di waktu senja. Tetapi orang-orang yang mengorganisasikan, ya, mereka tidak dapat melihat. Dan mereka tidak mau masuk ke dalam terang di waktu senja. Dan mereka tidak mau menerima pesan zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya sudah jelas mengatakan di kitab Wahyu 3:17 bahwa kamu larat, miskin, buta, telanjang dan tidak mengetahuinya. Tetapi dikatakan berikutnya, belilah daripadaku emas dan pakaian. Belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan di dalam tungku perapian. Dan dia akan memberikan pakaian. Siapa yang mau? Haleluya. Hanya orang, ya, mempelai wanita yang setia, yang tekun kepada pesan ini, yang mau menerima pesan ini. Haleluya. Dan tidak mengetahuinya. Jadi Tuhan Yesus kasihan melihat orang yang bertekun, yang mau masuk ke dalam terang waktu senja dan menerima pesan Nabi dan kecaman ini. Haleluya. Glory. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Haleluya. Dan kita lihat telanjang dan Tuhan akan memberikan pakaian untuk supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu, katanya. Yang mengerikan lagi, tidak mengetahuinya dan tidak dapat melihat. Haleluya. Telanjang dan penglihatan itu, ya, penglihatan itu kepadanya, bahwa benar-benar telanjang dan tidak mengetahuinya, itu dibutakan. Bagaimana Israel dibutakan? Supaya bangsa-bangsa kafir dapat masuk. Sekarang bangsa-bangsa kafir dibutakan supaya mempelai wanita dapat diambil dari Israel dan menerima hari raya sangkakala mereka. Betul-betul sempurna. Haleluya. Dan kita adalah garis dari keturunan Abraham. Haleluya. Secara rohani. Karena ini berbicara tentang rohani. Jadi sesudah 2 hari Dia akan membangunkan kita atau memberikan kita sebuah kebangunan rohani. Mengumpulkan kita, orang-orang Yahudi. Berbicara tentang sangkakala ini, ya. Dan akan hidup di hadapannya. Atau memiliki kehidupan kekal. Haleluya. Jadi jangan jelas bahwa Hosea katakan, dan kita akan hidup di hadapannya. Hidup memiliki hidup di hadapannya, itu adalah hidupnya sendiri. Hidupnya Yesus sendiri, hidupnya Allah sendiri, hidup kekal. Haleluya. Dan itulah yang dikatakan di Hosea 6 ayat 2 tadi. Jadi kita perhatikan. Kemudian sesudah 2 hari, hal itu bukan berarti 2, seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti 2 kali 24 jam. Karena itu sudah, ya, dulunya sudah terjadi jauh ratusan tahun yang lalu. Jadi itu artinya 2 hari bagi Tuhan. Sesudah 2000 tahun.
Haleluya. Jadi sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga dia akan membangunkan kita kembali dan memberi kita kehidupan di hadapannya. Disitulah sakakala Anda datang, dan itulah masa yang sedang kita hidupi. Zaman yang sedang kita hidupi. Ini berbicara tentang Israel. Ini berbicara tentang antara materai ketujuh, materai ke-6 dan ke-7. Jadi ini bukan untuk kita, tetapi untuk supaya kita tahu bahwa ini adalah hari terang senja. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, lihat Israel sudah kembali ke tanah airnya. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Inilah sebuah peringatan bagi bangsa kafir. Ini adalah sebuah peringatan bagi orang yang mau masuk ke dalam pengangkatan dan juga pengubahan tubuh. Haleluya. Zakaria 13 ayat 6, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia menjawab, itulah luka yang kudapat dari rumah sahabat-sahabatku. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang kisah hidupnya Yusuf. Dan kita melihat bagaimana tentang ketika Kristus ada di bumi. Haleluya. Dari rumah sahabat-sahabatku. Tetapi semuanya itu harus genap dan akan terjadi. Haleluya. Untuk supaya kita mendapatkan keselamatan. Dan kita melihat ya, mereka sudah diserahkan, dibutakan, dikumpulkan, dan semakin masuk ke hari yang ketiga itu, mereka dulu diserahkan dari Palestina ke seluruh dunia. Mereka dibutakan untuk menolak Mesias. Dan sekarang mereka sudah dikumpulkan di tanah air mereka. Siap bagi sangkakala untuk mengenali perdamaian. Haleluya. Ketika mereka menerimanya dan mendapati dia dengan luka-luka bekas pak. Tangan dan kakinya itu disalibkan. Haleluya. Dari rumah sahabat-sahabatku. Jadi dan dia berkata mereka akan terpisah. Tiap-tiap keluarga dan akan menangis dan meratap selama berhari-hari seperti sebuah keluarga yang kehilangan anak tunggalnya. Hari raya sangkakala. Ya. Haleluya. Dan kita melihat bahwa mereka menangis berkabung bagi korban sembelihan itu. Dan mereka sudah menolaknya. Siapa yang menangis ketika mereka berjumpa dengan Yusuf? Saudara-saudaranya menangis. Tetapi kita lihat sebelum tampil kedua itu, sebelum tampil Benyamin adalah perlambang bagi 144.000, maka Yusuf tidak mau memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Harus genap firman Tuhan. Sebelum kedua saksi tersebut tampil nanti, maka Kristus tidak akan mau memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Tetapi ketika kedua saksi tersebut, Musa dan Elia tampil, maka Kristus memperkenalkan dirinya kepada... Dari mana kamu mendapatkan luka-luka itu? Dari rumah saudara-saudara. Haleluya. Tetapi ketika kita mengingat dan
membaca dalam kitab Kejadian, ketika dia berjumpa dengan saudaranya, jangan menangis. Haleluya. Jangan bersusah hati. Bukan mereka yang membuat Yusuf berada di sana. Tetapi Allah yang membuat dia berada di sana. Haleluya. Untuk membuat kehidupanmu berlanjut. Itu yang dimaksudkan. Kalau tidak, wah, gak pernah Allah meninggalkan kekasihnya. Gak pernah Yesus melupakan kekasihnya. Itulah sebabnya dari domba-domba tersebut tidak akan pernah Yesus meninggalkan. Bagaimanapun domba-domba, ya, kalau memang pengembala ada di depan, coba dibawa lewat dari pajak sana. Adapun kanan kiri sayur-sayuran yang bisa dimakan domba-domba tersebut, ketika pengembala selalu di depan mengiringi domba tersebut, maka mereka tidak pernah terharu dan melihat ke kanan kiri mau memakan sayur-sayuran tersebut. Apabila pengembala berhenti, semua di belakang berhenti. Dia maju, mereka maju. Enggak pernah mereka terharu melihat, wah, ini makanan, ayo, biar aja terus. Guru kita itu berajalah terus dia. Gak peduli, kan banyak makan di sini. Gak mau mereka tergiur untuk melihat makanan-makanan mereka. Kenapa? Karena mereka fokus dan taat kepada pengembala tersebut. Kita adalah domba-domba Kristus. Betapa indahnya pun dunia ini, kita tidak pernah terhalu kepada dunia ini selain daripada Kristus. Karena dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dunia ini tidak bisa menyelamatkan Israel. Hanya Mesias yang bisa menyelamatkan mereka. Haleluya. Itulah sebabnya firman harus tergenapi. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan, kepintaran kita, tetapi oleh karena kasih Yesus Kristus ada di dalam kita, ya. Dan kasih itu ada di dalam Kristus, sehingga dia selalu mengingatkan kita, ya, sesuai dengan jamnya Allah, sesuai dengan waktunya. Karena ini adalah terang di waktu senja. Saatnya sudah hampir tiba bahwa pemeteraian, ya, Roh Kudus, ketujuh anak tangga tersebut sudah tersusun dengan rapi. Haleluya. Hari musim panas sudah dekat. Dan kita sudah mengenali zaman kita dan pesannya apa di zaman ini. Tentunya kita akan selalu fokus mengikuti gembala kita. Mengikuti kepala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi itulah yang dimaksudkan, ya. Jadi mereka sudah ada di tanah air mereka. Haleluya. Untuk untuk menantikan hari raya Sangkakala atau mengenali pendamaian itu. Haleluya. Wahyu 7 adalah ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000,
yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari keturunan Israel. Haleluya. Siapakah Israel? Adalah Yakub. Dari keturunan Yakub. Karena nama Yakub digantikan menjadi Israel. Karena Yakub, apa artinya Yakub? Adalah seorang penipu. Haleluya. Tetapi ketika kita membaca dan mengetahui bahwa siapakah sebenarnya Yakub ini dan Esau ini, sekalipun dia adalah seorang penipu, tetapi dia adalah kekasih Allah. Haleluya. Glory. Kekasih itu gak kemana-mana itu. Mempelai wanita Kristus gak kemana-mana itu. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati. Biar kita lanjutkan minggu depan. Dan sekalipun firman sedikit kita sampaikan, tapi firman adalah sederhana karena Yesus Kristus ada di dalam kesederhanaan. Amin. Haleluya. Bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita yaitu pengangkatan ketika dia datang, dan dia akan memberikan pengubahan tubuh, dan dia akan memberikan kebangkitan bagi setiap orang percaya, dan akan mewarisi kerajaan yang kekal. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.